bergerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Putri? Alhamdulillah kabarnya baik, Bu Novi. Bu Novi sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabar saya juga baik Putri. Nah Putri, sebelum kita melakukan coaching nih ya Putri, kita ada observasi dulu. Nah, nanti saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ke Putri. Pertanyaan pertama, kita akan mendiskusikan beberapa rubrik penilaian kita hari ini. Kemudian pada coaching kita hari ini Putri, coach dan coachee nanti akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian tentu saja ya Putri. Nah, apakah sudah sesuai dengan alur tinta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee memberikan jawaban atau respon terhadap pertanyaan-pertanyaan coachnya. Jangan lupa juga tentang prinsip coaching Putri, yaitu tentang kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah Putri, pertanyaan pertama nih ya, yang akan saya tanyakan ke Ibu adalah pertama, kompetensi apa yang akan Putri kembangkan pada coaching kali ini? Terima kasih Mbak Novi. Untuk kompetensi yang akan saya kembangkan itu adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi kompetensi yang akan dikembangkan oleh Putri nanti ada kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot, begitu ya Putri? Oke. Nah pertanyaan kedua nih Putri, kompetensi mana yang akan Putri kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Oke. Kompetensi spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif Mbak Novi dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi kompetensi spesifik yang akan dikembangkan oleh Putri adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, begitu ya Putri? Oke. Nah ini untuk pertanyaan terakhir nih Putri, indikator bagaimana yang diinginkan oleh Putri dalam proses coaching kali ini Putri? Oke, baik, ini Mbak Novi. Jadi saya ingin coaching saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Seperti itu, Bu Novi. Baik Putri, jadi coaching ingin dapat menemukan solusi begitu ya dari permasalahan-permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya tersebut. Nah, baik demikian dulu ya Putri. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Sampai bertemu lagi. Sama-sama Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Juni, apa kabar siang ini? Kenapa wajahnya sedikit kurang semangat ini? Ada apa ini? Apa benar demikian atau bagaimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang ada masalah. Kalau ini gimana? Oke. Alhamdulillah kalau saya dalam kondisi terbaik, sehat dan ceria. Dan semoga kita semua selalu berani dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita bisa keluar dari masalah-masalah yang kita hadapi. Ya. Apakah Putri setelah mendengar dan bisakah saya minta waktunya sedikit atau lebih 15 menit ngobrol-ngobrol sebentar? Kalau sekarang saya sih kebetulan lagi nganggur, nggak ngapa-ngapain. Jadi kalau tujuannya mau ngobrol, it's okay. By the way, mau ngomongin apa kan? Ini Putri, saya lagi suntuk dan galau. Sekarang karena saat koordinasi dengan kepala sekolah kemarin beliau itu menyampaikan bahwa kita harus mencari target lulusan itu 150
tahun ini. Apapun alasannya, nah inilah yang membuat saya resah dan berpikiran terus begini. Oke. Ya. Oke. Jadi sekedar apa namanya Bu Juni itu mau ngomongin keresahannya Bu Juni nih ya tentang tuntutan sekolah, yaitu menargetkan pencapaian kelulusan yang murid harus 100% pada tahun ini, begitu ya Bu ya. Oke. Bisa Bu Juni ceritakan detailnya nih permasalahannya itu seperti apa? Jadi gini Bu, saya mempunyai dua murid di kelas 6 yang jarang sekali itu mengikuti jam pelajaran saya. Terus kemudian ada juga nih satu murid lagi yang tidak pernah mengikuti jam pelajaran saya juga. Akhirnya mereka itu memiliki nilai yang sama sekali pada salah satu mata pelajaran itu yang saya anggap itu kurang. Jadi mereka tidak memiliki nilai ulangan harian maupun tugas-tugas karena mereka itu tidak pernah mengikutinya, dan sekarang kan waktunya pembelajaran pada semester 4 ini sudah hampir selesai ya Bu ya. Betul. Jadi tadi Bu Juniati menceritakan apa yang menjadi penyebab muridnya Bu Juni itu jarang atau bahkan tidak pernah mengikuti pelajarannya Bu Juni begitu ya, dan kegiatan penilaian yang diselenggarakan sama Bu Juni seperti itu. Oke, Bu Juniati bisa diceritakan apa yang menjadi penyebab muridnya Bu Juni itu jarang atau bahkan tidak pernah mengikuti pelajaran dan kegiatan penilaian yang diselenggarakan sama Bu Juni? Tentu bisa pun ini pun anak yang tidak pernah berangkat ini karena dia itu habis kecelakaan dan tulang kakinya itu retak sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk masa penyembuhan, dan sekarang itu sudah hampir 5 bulan dia itu di rumah dengan kondisi yang sehat, tapi kendalanya dengan kakinya yang belum 100% itu normal. Kemudian anak tersebut itu jarang berangkat sekolah. Kemudian setelah saya klarifikasi ke orang tuanya, memang anaknya itu malas ke sekolah pun. Terus karena merasa terlalu lama tidak berangkat dengan berhenti sekolah dan orang tuanya itu tidak bisa mengarahkannya. Kemudian kita itu masih terus berupaya agar anak ini mau menyelesaikan sekolahnya Bu. Jadi cerita Bu Juni ini adalah masalah Bu Juni pada beberapa murid yang nilainya kosong karena tidak pernah mengikuti kegiatan yang Bu Juni lakukan. Tetapi di pihak lain, Bu Juni harus memenuhi target sekolah agar tahun ini bisa meluluskan muridnya 100%, begitu ya Bu ya. Kemudian berangkat dari masalah tadi nih Bu, apa sih yang sebenarnya diinginkan sama Bu Juni? Jadi Bu Juni itu menghendaki kondisi yang seperti apa yang seharusnya terjadi terkait masalah tadi. Jadi Bu, yang saya ingatkan sih sebenarnya simpel saja itu. Saya setuju saja sih dengan target sekolah untuk meluluskan anaknya itu 100%. Akan tetapi harus ada dasar yang benar, tidak memberi nilai tanpa dasar, harus melalui cara yang benar loh Bu ya. Luar biasa sekali. Saya setuju dengan pendapat yang dan prinsipnya Bu Juni. Artinya kita sudah mendidik anak dengan cara yang benar, baik dari segi peraturan akademik yang ada nih, kemudian dengan kondisi murid yang demikian, dan kita juga sudah hampir sampai di penghujung semester nih Bu ya. Jadi menurut Bu Juni, harapan seperti apa yang Bu Juni targetkan terhadap murid tadi? Saya sih kepengennya sih mereka itu punya nilai yang berkualitas pada mata pelajaran yang saya berikan. Nah, lebih jelasnya nih, bisa dijelaskan lagi nggak? Atau Bu Juni bisa menjelaskan lagi nggak maksud dari nilai yang berkualitas itu yang seperti apa? Begini,
Jadi mereka itu punya nilai karena mereka itu mengerjakan tugas atau soal-soal atas dasar kemampuan mereka sendiri, karena mereka itu memahami mata pelajaran, bukan dikerjakan oleh orang lain gitu ya. Selain itu mereka juga harus mengikuti seluruh rangkaian penilaian yang sudah saya rencanakan pada saat semester ini. Oke. Jadi kalau saya tangkap ya, murid tujuh itu punya nilai yang lengkap, gitu ya. Tapi karena mengerjakan kegiatan itu atas dasar pemahaman siswa tersebut, bukan karena kasihan atau karena dasar yang lain gitu. Nah, menurut tujuh ini, kira-kira tujuh sendiri ya, kira-kira apa saja sih yang bisa dilakukan untuk mempertahankan prinsipnya Bu Juni tadi, sekaligus bisa mencapai target sekolah yang mencapai kelulusan 100% tersebut. Ini dia tuh, saya juga masih memikirkan cara tersebut ya, makanya saya ngajak Putri ini untuk diskusi. Oke, masih dalam proses pemikiran ya Bu Juni ya. Oke, sekarang saya punya satu pertanyaan penting nih. Sejauh ini apa saja langkah yang sudah Bu Juni lakukan terkait masalah anak tersebut? Sudah ada beberapa upaya sih yang saya tempuh, seperti menghubungi orang tua, terus meminta kerjasama agar anaknya mau berangkat, terus apalagi buat kesehatannya, dan meminta orang tua yang anaknya kecelakaan tersebut itu mau agar mau mempelajari materi dan mengerjakan soal yang saya kirim lewat WA ke orang tuanya. Kemudian saya juga menitip pesan lewat teman terdekat anak tersebut untuk menyampaikan pesan tertulis agar mereka itu mau berangkat sekolah, mengerjakan kegiatan penilaian dari saya, namun hasilnya tetap sama Bu. Mereka tidak berangkat dan tidak mengerjakan soal yang saya berikan, begitu Bu. Jadi kalau saya tangkap nih Bu Jun, kalian itu sudah berupaya optimal gitu. Nah, namun hasilnya masih mikir begitu ya? Oke. Jadi kalau saya tangkap nih Bu Jun, kalian itu sudah berupaya optimal gitu. Nah, namun hasilnya masih mikir begitu ya? Oke. Jangan putus asa dulu. Jadi pasti akan ada jalan masalah ini. Nah, kira-kira nih pendekatan apa yang lebih efektif agar anak-anak tersebut mau mengerjakan kegiatan pendidikan? Maksudnya begini, anak itu akan lebih mager dan bersedia mengerjakan kegiatan tersebut ya, yang penilaian itu, dan Juni melakukan tindakan apa yang kira-kira mungkin mereka mau memahami materi dan mau mengerjakan soal-soal tersebut. Mungkin jika saya mendatangi langsung ke rumahnya dan saya bimbing serta saya tungguin ketika proses mengerjakannya. Ini bagus itu Bu, perlu dicoba deh Bu. Benar ya, kenapa saya tidak berpikir ke arah situ sebelumnya ya Bu ya? Ya, tapi kadang-kadang ya betul. Jadi baik, Bu Juni kapan nih akan mulai dan mencoba ide tersebut? Mantap ini Bu Juni, semangatnya ya. Nah, mari kita sekarang kita melakukan planning nih. Bu Juni kalau mengatakan ada 3 murid nih ya Bu, ada 3 murid yang tidak memiliki nilai tadi, mengingat ada sejumlah tagihan dan penilaian. Kira-kira nih perencanaannya bagaimana, atau bagaimana perencanaan jadwal pelaksanaannya? Jadi ya, saya akan memulai dengan melaksanakan dari penilaian dari terus dan saya akan datangi satu persatu ke rumahnya. Setelah itu minggu berikutnya saya lanjutkan ke penilaian mingguan berikut. Iya kan intinya? Oke. Nah,
Kalau akan dilakukan seperti itu, kemudian kira-kira pihak mana saja yang akan berjuni ajak bersama dalam menangani masalah ini? Siapa saja yang terlibat di sini? Saya di sini akan bekerja sama dengan orang tua tentunya ya, terus kemudian dari pihak lain yang tinggal bersama murid tadi untuk terus memantau secara langsung dan menyemangatinya agar minat dan motivasi belajarnya itu tumbuh dan meningkat. Kemudian harapan saya setelah saya berkomunikasi dan melakukan pendekatan personal dengan mereka, khususnya bagi yang sehat ya, terus saya berencana untuk kegiatan penilaian berikutnya. Saya akan meminta mereka secara langsung untuk datang ke sekolah. Syukur-syukur mereka itu jadi termotivasi untuk berangkat ke sekolah setiap harinya dan harus dilakukan dengan hati-hati juga gitu, pelan-pelan dan perlahan untuk mengambil hati mereka agar mereka itu termotivasi kembali untuk belajar. Mantap sekali, luar biasa nih. Rencananya udah matang sekali ya Bu Jun ya. By the way, kita sudah ngobrol banyak tadi nih ya. Kira-kira menurut Bu Juni, hal bermanfaat apa dari Bu Juni yang diperoleh dari percakapan kita tadi? Oke. Yang bermanfaat dari percakapan ini yaitu bagi saya yang saya ini kan semula saya masih bingung harus bagaimana agar mampu memenuhi target sekolah yang tetapi harus bertindak profesional juga sebagai seorang guru terkait penilaian. Kemudian sekarang saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan untuk memenuhi target sekolah tersebut dengan tetap memegang proses dan prinsip profesionalisme mungkin saya sebagai pendidik dalam melaksanakan kegiatan penilaian yaitu dengan melakukan home visit, menuntun mereka dalam belajar dan mendampingi mereka itu secara langsung dalam mengerjakan kegiatan penilaian, serta saya itu akan mengadakan pendekatan personal dan menjalin komunikasi yang baik dengan mereka agar mereka itu minat dan termotivasi kembali untuk belajar. Luar biasa. Pertanyaan terakhir nih Bu, bagaimana perasaan Bu Jun ini setelah kita ngobrol banyak hari ini? Alhamdulillah pun tadi yang tadinya saya itu bingung, galau ya sekarang saya sudah tercerahkan dan kembali bersemangat dalam melaksanakan tugas saya sebagai guru. Terima kasih atas waktunya, atas bantuannya dan dukungannya dari Bu Dwi. Jadi sama-sama Bu Jun, alhamdulillah saya juga jadi ikut lega ya. Bu Jun bisa menyelesaikan masalah tadi, Bu Jun bisa mengeluarkan ide-ide cemerlang ya yang muncul dari Bu Jun sendiri begitu. Oke, kalau begitu selamat beraksi Bu Jun dan semoga actionnya nanti berjalan dengan lancar dan berhasil. Semangat ya. Dan sukses selalu. Jangan lupa setelah action nanti kita nanti saya kabarin hasilnya. Oke, siap. Oke. Assalamualaikum Bu Dwi. Waalaikumsalam Mbak Novi. Tadi kan sudah melakukan coaching ya dengan Bu Juniati. Iya. Nah, sebelum penutupan nih Bu Dwi, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi ini. Yang pertama, apa saja yang sudah dilakukan saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Oke, alhamdulillah. Terima kasih Mbak Novi. Di coaching ini saya tadi sudah melakukan coaching dengan alur Theta, yaitu menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Demikian Mbak Novi. Oke Bu Dwi, nah menurut saya sebagai observer ya Bu, tadi proses coaching antara Bu Dwi dengan Bu Juniati sudah berjalan dengan baik Bu. Nah, dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Theta.
dan juga Bu Dwi sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Juniati, sehingga Bu Juniati bisa menemukan solusi terhadap permasalahan yang dihadapinya tersebut. Nah, coaching tadi juga sudah dilakukan ya Bu, sesuai dengan prinsip coaching Bu. Nah, Bu Dwi, untuk pertanyaan yang selanjutnya, sebelum kita tutup ya Bu, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan dari hasil melakukan coaching yang tadi dilakukan antara Bu Dwi dengan Bu Juniati? Oke, jadi gini Mbak Novi, kompetensi yang ingin saya lakukan adalah dengan cara lebih memahami lagi proses cerita sehingga saya dan nantinya dapat melakukan coaching lebih baik lagi, seperti itu Mbak. Oh begitu ya Bu. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Nah, demikian observasi kita kali ini Bu. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Novi.